Ngaku-ngaku korban perampokan. Ternyata cuma skenario buatan doang, buat nutupin kalau dia adalah pembunuh sebenarnya. Emang beneran ada orang yang kejam sekaligus licik kayak gitu? Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dibikin shock sama pembunuh yang jago acting dan merekayasa adegan. Kisahnya penuh dengan plot twist yang bakal bikin kita terkaget-kaget. Sebelumnya, sempat beredar pemberitaan tentang suami istri di Serang, Banten yang dirampok hingga istrinya terbunuh. Pada saat itu diduga pelakunya lebih dari satu orang. Namun, sekarang kisah lengkapnya udah terungkap. Kisah sesungguhnya yang penuh dengan plot twist. Mungkin kamu juga sudah tahu bahwa ternyata sebenarnya tidak ada perampokan dalam kasus itu. Ternyata kasus itu adalah kasus pembunuhan. Dan pelaku sebenarnya adalah suaminya sendiri yang bernama Wadison Pasaribu. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa kejadian itu terkuak? Dan mengapa Wadison Pasaribu membunuh istrinya sendiri? Kamu pasti udah penasaran kan? Gimana cerita seorang suami yang tega dan kejam membunuh istrinya sendiri dengan membuat skenario licik? Yuk kita ungkap dan kita simak bareng-bareng kronologi dan fakta-fakta pembunuhan yang dilakukan oleh Wadison Pasaribu terhadap istrinya sendiri. Sekarang kita ketemu lagi nih di channel Istana Media. Di channel ini saya bakal sharing informasi detail dan faktual tentang berita yang lagi hangat-hangatnya banget dan jadi perbincangan di mana-mana, khususnya bagi netizen di media sosial. Dalam IGI News bareng saya, kita akan breakdown secara mendalam terkait informasi viral yang perlu banget buat dibahas lebih lanjut. Kali ini kita bakal membahas satu kasus pembunuhan yang menggemparkan banyak masyarakat Indonesia. Dengan cara liciknya, pembunuh sempat berhasil menunjukkan tangisan palsu dan aktingnya yang jago. Namun sekarang, semuanya sudah terungkap dengan jelas. Siap mengungkap berita pembunuhan yang penuh dengan plot twist, mengetahui bagaimana kronologi dan apa saja fakta-faktanya. Yuk, langsung aja kita breakdown sekarang. Kita mulai pembahasan ini dengan mengetahui bagaimana awal mula kasus ini ditemukan dan dijadikan pemberitaan oleh media massa. Kasus ini awalnya diketahui sebagai kasus perampokan oleh warga sekitar dan juga pemberitaan media massa. Sepasang suami istri diserang, yaitu Wadison Pasaribu berusia 37 tahun dan Petri Sihombing berusia 36 tahun. Ditemukan bahwa rumahnya telah dirampok. Hal ini diketahui oleh tetangganya sendiri yang bernama Jansen Pasaribu. Jansen mengaku bahwa pada Minggu 6 Juni 2025 pukul 4:20 subuh, Jansen dikagetkan oleh anak korban yang masih berusia 7 tahun sedang menangis sambil menggedor-gedor pagar rumahnya. Anak korban itu kasih kode kalau sedang terjadi sesuatu di rumahnya sambil ketakutan dan menangis kencang. Kemudian Jansen langsung mendatangi dan masuk ke dalam rumah korban. Pada saat masuk, ternyata rumah korban sudah sangat berantakan. Jansen juga dikejutkan dengan keadaan Petri Sihombing yang udah nggak bergerak dengan tangan terikat ke belakang sambil tertelungkup di atas kasur di kamar belakang rumahnya. Saat dicek, kondisinya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Setelah itu, Jansen langsung mencari keberadaan suami korban, yakni Wadison Pasaribu. Saat berada di dapur, Jansen melihat ada sebuah karung yang bergerak sambil mengeluarkan bunyi mirip dengkuran. Dan ternyata di dalam karung itu adalah Wadison Pasaribu yang tangan dan kakinya terikat, luka-luka dan gak sadarkan diri. Jansen pun langsung berteriak meminta pertolongan kepada tetangga lain untuk membantu menolong Wadison agar segera dibawa ke rumah sakit setempat. Jansen sendiri mengaku gak percaya sama kejadian perampokan tersebut karena ia mengenal keluarga korban adalah orang baik-baik dan gak pernah bermasalah sama tetangga. Saat kasus ini baru diketahui oleh polisi, Kapolresta Serang Kota Kombes mengatakan kalau kasus ini diduga sebagai kasus perampokan karena melihat kondisi pintu belakang rumah yang engselnya rusak seperti habis didobrak. Tapi pihak polisi pun masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menunggu keadaan Wadison Pasaribu membaik di rumah sakit karena membutuhkan keterangan lainnya. Lalu, apa yang terjadi setelah Wadison Pasaribu telah membaik dan balik ke rumah? Bagaimana penyelidikan pihak polisi selanjutnya? Yuk, kita lanjut bahas. Setelah Wadison Pasaribu membaik dan balik ke rumahnya, disinilah panggung sandiwara dimulai. Sesampainya di rumah, Wadison Pasaribu langsung menangis kencang terisak-isak karena melihat istrinya telah meninggal dunia dan akan dimakamkan pada hari Wadison telah kembali dari rumah sakit.
Saat menangis terisak, Wadison juga masih ditenangi oleh tetangga-tetangganya karena mereka masih mempercayai Wadison. Di sana, Wadison terlihat sangat depresi sambil menggenggam pakaian milik istrinya yang sudah meninggal. Ketika melihat Wadison menangis, mungkin mudah buat orang lain mempercayainya karena memang terlihat sangat depresi. Namun kasus ini nggak berhenti di situ. Justru yang menjadi kunci utama dari kasus ini adalah anak dari Wadison Pasaribu sendiri. Loh, gimana bisa anaknya jadi kunci pemecahan kasus ini? Makin penasaran kan? Yuk, langsung aja kita ungkap pemecahan kasus ini. Setelah menunjukkan drama-drama sandiwara, ternyata anak korbanlah yang bisa jadi kunci utama kasus ini. Tony Lembas, abang dari Wadison Pasaribu, mulai mencurigai kasus ini setelah pemakaman korban. Tony curiga karena ia melihat adiknya tidak menjawab dengan konsisten saat memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Setelah itu, Tony mencoba mendekati kedua anak Wadison dan bertanya-tanya. Ternyata, kedua anak korban itu melihat kejadian pembunuhannya secara langsung. Jadi, saksi kunci adalah anaknya Wadison sendiri. Pada Selasa malam, 3 Juni 2025, Wadison diinterogasi oleh keluarga besar. Di hadapan keluarganya, Wadison mengaku bahwa ia telah membunuh Petri Sihombing alias istrinya sendiri. Pengakuan ini membuat keluarga langsung menyerahkan Wadison ke pihak kepolisian pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam itu. Wadison mengaku bahwa motif pembunuhan itu adalah karena dirinya ketahuan selingkuh oleh sang istri. Saat lagi mengobrol di rumah, istri dari Wadison Pasaribu sempat nyeletuk seperti ini. Kok kamu nggak pernah ngasih uang lagi ke aku? Apa kau sudah kasih ke perempuanmu? Dari situ, Wadison sebagai pelaku mengaku emosi dan membuat suasana semakin ribut. Akhirnya pelaku kalap dicekik istrinya ini dengan tangannya, kemudian ngambil tali dan diikat. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku kemudian membuat skenario seolah menjadi korban perampokan. Wadison juga berniat untuk bundir dengan menghantamkan kepala ke dinding, memukul kepalanya sendiri dengan keras hingga memar. Kemudian pelaku alibi seolah-olah menjadi korban perampokan. Diambil barang-barang korban seakan ada yang hilang seperti habis dirampok. Kini Wadison Pasaribu resmi menjadi tahanan Kapolres Serang karena telah melakukan pembunuhan. Bikin ikutan sakit hati ia menyimak fakta pembunuhan ini. Kalau kamu sendiri, gimana nih tanggapannya soal sandiwara yang dilakukan oleh Wadison Pasaribu? Kasus ini memberi kita pelajaran yang begitu penting dan menyakitkan. Pertama, apapun masalah dalam rumah tangga tidak seharusnya memakai kekerasan. Tindak KDRT, apalagi sampai membunuh, merupakan hal yang kejam. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Jadi bisa dipecahkan dengan kepala dingin dan tidak dengan emosi yang berapi-api. Kedua, kejujuran adalah pondasi utama. Ketika kepercayaan dikhianati, dampaknya bisa sangat fatal, bahkan berujung pada hilangnya nyawa. Berselingkuh bukan hanya soal menyakiti pasangan, tapi juga menciptakan bara dalam rumah tangga yang bisa meledak sewaktu-waktu. Dan saat masalah diselesaikan dengan kekerasan, maka semuanya berakhir. Cinta, kehidupan, bahkan kebebasan. Ketiga, sandiwara hanya menunda kebenaran. Dan pada akhirnya, rasa bersalah akan selalu mengejar. Bahkan orang yang paling pandai berbohong sekalipun. Jadi, agar masalah cepat selesai dan lebih dipercaya, sebaiknya tidak perlu berbohong, apalagi bersandiwara. Kini, tersangka Wadison Pasaribu telah mengakui perbuatannya. Hukum akan menanti dan keadilan akan ditegakkan. Namun luka di hati keluarga dan orang-orang terdekat korban akan sulit terobati. Semoga kisah tragis ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam konflik rumah tangga, jalan terbaik adalah komunikasi, bukan kekerasan. Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang berita yang tragis ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten mendalam kayak begini ya. Sampai ketemu lagi di video breakdown mendalam selanjutnya. Dadah!